Proses keluarnya ruh dari jasad manusia. Perjalanan ruh menuju alam kubur. Dua keadaan dijemputnya kematian. Kematian hamba mukmin, kematian hamba kafir. Kematian adalah keniscayaan, meski terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Ada dua tipe kondisi manusia, rohnya keluar dari jasadnya. Tipe kondisi pertama adalah manusia yang keluar rohnya dengan cara atau keadaan yang baik. Surah 16, An-Nahl ayat 32. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu, disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Sedangkan tipe kondisi yang kedua adalah orang yang rohnya itu keluar dengan cara dipukul wajah dan punggung orang tersebut. Surah 47, Muhammad ayat 27. وكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, manusia, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Perjalanan ruh menuju alam kubur. Dua keadaan dijemputnya kematian. Fase kehidupan manusia setelah alam dunia, yaitu alam kubur atau alam barzah. Pada fase tersebut, manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan, dilihatnya surga alam akhirat sebagai alam selanjutnya, dan kenikmatan pedihnya siksa neraka, siksa kubur. Dalam banyak keterangan, Rasulullah SAW menyebutkan nikmat dan siksa kubur. Keduanya merupakan ganjaran yang Allah berikan sebelum hari akhir tiba. Kebaikan dan kejahatan seseorang selama hidup di dunia cukup menentukan balasan apa yang akan diterimanya di alam barzah. Lalu, bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh mulai sejak menghadapi kematian sampai ditempatkan di liang lahat, sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan meraba-raba kecuali melalui informasi yang dapat dari ayat Al-Quran dan penjelasan hadis sahih. Hadis tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Al-Zahabi, Dr. Sulaiman Al-Askar, Al-Qisas Al-Ghaib, Fi Sahih Al-Hadis Al-Nabawi, Oman Daru'at Nafais, tahun 2007, cetakan pertama, halaman 224. Berikut adalah intisari kisahnya. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari, baginda Nabi SAW bersama para sahabat mengantar satu jenazah sahabat Ansor. Sibanya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah SAW akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya, mereka tidak berani bicara sepatah kata pun karena takut akan ada hal yang penting yang akan disampaikan Nabi SAW kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengorek-ngorek satu gundukan tanah, lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga 3 kali. Tak lama berselang, beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Kalian harus memohon perlindungan
dari siksa kubur. Kemudian beliau berdoa. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Hingga 3 kali. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba sejak awal kematian hingga dimasukkan ke liang lahat. Ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya, serta menghadapi fitnah dan nikmat kubur. Lantas, apa saja yang terjadi pada hamba ketika menghadapi sakaratul maut, kematian? Serta apa saja yang menimpanya setelah kematian? Diungkap dalam hadis itu di atas bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada 2 keadaan. Keadaan orang mukmin dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab di antara keduanya terdapat keadaan yang jauh berbeda. Kematian hamba mukmin. Diceritakan hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang terbaik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya dan berseri-seri. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi yang dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mukmin tadi. Karenanya, tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian baginya jasad seorang hamba mukmin juga dialami langsung oleh baginda Nabi SAW ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Basyithah, seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan imannya kepada Allah, Basyithah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Tampak terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang saleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Perjalanan malaikat langit turun ke hadapan hamba mukmin yang hendak dicabut nyawanya. Sebagian orang saleh bisa menyaksikannya dan menceritakan kejadian yang disaksikannya itu. Sementara orang-orang yang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Saat malaikat langit dan Jibril mencabut nyawa duduk di dekat kepala orang yang hendak dicabut, ia berkata kepada si hamba. Surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tidak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jernih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun mengiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan, malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tak membiarkan sekejap ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak-minyak wangi dari surga. Demikian
sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah 6 Al-An'am ayat 61. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas semua hamba-hanya, dan diutusnya kepadamu malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat kami, dan malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantero dunia. Namun, hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya. Aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mukmin bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit yang paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Tak lupa, mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat pembawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiringi dengan para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai di langit ketujuh. Tiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, tuliskan nama hambaku ini pada Iliyin, sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran. Surah 83 Al-Mutaffifin ayat 19-21. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang tertulis, kitab catatan amal orang-orang soleh. Orang yang disaksikan oleh malaikat-malaikat, yang didekatkan, dimuliakan oleh Allah. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam Iliyin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi, sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan, dan membangkitkan mereka di bumi. Hal itu seperti yang tersirat dalam Al-Quran. Surah 20, Thaha ayat 55. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Dari bumi, tanah, itulah kamu menjadikan kamu menghidupkan manusia, dan kepadanya bumi kamu akan mengembalikan kamu ke dalam tanah, mematikan, dan darinya tanah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain, menghidupkan generasi manusia berikutnya. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara, kerabat serta kolega yang mengantar dirinya, yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Tak lama berselang, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni Munkar dan Nangkir, yang suaranya keras, lantang, dan mengagetkan. Si hamba didudukan, lantas ditanya 4 hal. Pertanyaan pertama, tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua, tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga, tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat, tentang kiblat yang jadi arah sholatnya. Dan pertanyaan kelima, tentang pemimpin atau kitab yang diikutinya.
Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah akhir yang dilalui seorang hamba mukmin. Pada saat itu tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada seorang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah. Berkat keduanya, insya Allah, ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Surah 14 Ibrahim ayat 27. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah mendudukan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang Dia kehendaki. Setelah itu terdengar ada suara panggilan dari langit. Hambaku benar, maka dihamparkan satu taman dari surga untukmu. Beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga, maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang suara tadi. Datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanya siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tak satu pun yang menemani. Yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba di alam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikannya, disampaikan kepadanya, tenanglah, segala sesuatu juga ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, maka akan terjadi. Kematian hamba kafir. Sementara itu, perjalanan ruh orang kafir sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa maksuh, kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekat kepala hamba kafir yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah." Ruh seorang hamba kafir ketakutan, nyawanya dicabut dengan paksa, sebagaimana Allah berfirman. Surah 6 Al-An'am ayat 93. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم
غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap tentang Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap tentang Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri ayat-ayatnya. Saat itu malaikat maut akan memukuli orang-orang yang tidak beriman agar nyawa mereka segera keluar dari tubuh. Allah menyebutnya hal tersebut dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman, surah 8 Al-Anfal ayat 50-51. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, dan berkata, rasakan olehmu sisa neraka yang membakar. Itulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Kemudian roh tersebut keluar dengan membawa bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangka yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa ruh ini. Setiap kali mereka melewati malaikat itu bertanya, ruh siapakah yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia. Hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka meminta dibukakan pintu, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 40. Surah Al-A'raf ayat 40. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menjembongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Merespon adanya ruh tersebut, Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di Sijin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku menciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh di jasadnya.
Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31. Surah 22 Al-Hajj ayat 31. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Perjalanan ruh kafir selanjutnya sama seperti ruh mukmin dikembalikan kepada jasadnya, namun dengan perlakuan yang berbeda, yaitu perlakuan sebaliknya dari mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.